Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya Muhammad Awaludin, saya Salsabila Sifi Arlabina, dan saya Fitria Santi. Di sini kami akan menayangkan video biokimia 2. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan ke-6 yang berjudul Biosintesis Lipid, ini memiliki tujuan agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi singkat, biosintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Asetil-CoA ini berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Proses tersebut terjadi di dalam sitoplasma, yaitu tepatnya di dalam sitosol dan mitokondria. Biosintesis asam lemak dikatalisis oleh suatu sistem enzim yang dinamakan asam lemak sintase. Pada pembahasan singkat, sampel yang digunakan contohnya itu ada pada keju. Keju adalah salah satu jenis zat yang cukup sering ditemui pada keju adalah lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein (LDL) di dalam darah. Dalam 100 gram keju terkandung 33 gram lemak. Lalu ada pada margarin. Margarin merupakan produk pangan yang memiliki tekstur setengah padat dengan karakteristik sifat fisik dan kimia yang sangat bergantung pada komponen penyusunnya. Margarin merupakan sistem emulsi yang terdiri dari 20% air dan dalam minyak 80%. Dalam 100 gram margarin terkandung 81 gram lemak. Pada semua organisme, rantai karbon panjang asam lemak dirakit dalam urutan 4 langkah yang berulang, dikatalis oleh sistem yang secara kolektif disebut sebagai asam lemak sintase. Ada 2 varian utama asam lemak sintase. Asam lemak sintase 1, fase 1, ditemukan pada vertebrata dan jamur, dan asam lemak sintase 2, fase 2, ditemukan pada tumbuhan dan bakteri. Dengan sistem fase 1, sistem asam lemak menghasilkan satu produk dan tidak ada zat antara yang dilepaskan. Fase 2 pada tumbuhan bakteri adalah sistem terdisosiasi, setiap langkah dalam sintesis dikatalis oleh enzim yang terpisah dan dapat berdifusi secara bebas. Tidak seperti fase 1, fase 2 menghasilkan berbagai produk, termasuk asam lemak jenuh dengan beberapa panjang, serta asam lemak tak jenuh bercabang dan hidroksi. Asam lemak sintase menerima asetil dan grup malonil. Sebelum reaksi kondensasi yang membangun rantai asam lemak dapat dimulai, 2 gugus tiol pada kompleks enzim harus diisi dengan gugus asil. Pertama, gugus asetil dari asetil-CoA ditransfer ke ACP dalam reaksi yang dikatalis oleh domain malonil atau asetil-CoA ACP. Transferase dari polipeptida multifungsi. Gugus asetil kemudian ditransfer ke gugus cis-SH dari ketoasil ACP sintase KS. Reaksi kedua, transfer gugus malonil dari malonil-CoA ke gugus SH ACP, juga dikatalis oleh malonil atau asetil-CoA ACP transferase. Dalam kompleks sintase bermuatan, gugus asetil dan malonil diaktifkan untuk proses pemanjangan rantai. Yang pertama, kondensasi. Dekarboksilasi gugus malonil memfasilitasi serangan nukleofilik karbon metilen pada tioester yang menghubungkan gugus asetil dengan beta-ketoasil ACP sintase, menggantikan gugus SH enzim. 2. Reduksi gugus karbonil asetoasetil ACP yang terbentuk pada tahap kondensasi sekarang mengalami reduksi gugus karbonil pada C3 untuk membentuk D-beta hidroksibutiril ACP. Reaksi ini dikatalis oleh beta-ketoasil ACP, reduktase, dan donor elektronnya adalah NADPH. Yang ketiga, dehidrasi unsur-unsur air sekarang dihilangkan dari C2 dan C3 dari D-beta hidroksibutiril ACP yang menghasilkan ikatan tangkap dalam produk trans delta 2 butenoil ACP. Enzim yang mengkatalis dehidrasi ini adalah beta hidroksiasil ACP dehidratase DH. Yang keempat, reduksi ikatan ganda. Ikatan rangkap trans delta 2 butenoil ACP direduksi jenuh untuk membentuk butiril ACP oleh aksi enoil ACP, reduktase ER lagi. NADPH adalah donor elektron.
Produksi 4 karbon hasil ACP lemak jenuh menandai selesainya satu lintasan melalui kompleks asam lemak sintase. Yang kelima, gugus butiril dipindahkan dari gugus fosfopantetein SH dari ACP ke gugus cis SH dari beta ketoasil ACP sintase yang awalnya mengandung gugus asetil untuk memulai siklus berikutnya dari 4 reaksi yang memperpanjang rantai dengan 2 karbon lagi. Yang keenam, gugus malonil lain dihubungkan ke gugus fosfopantetein SH dari ACP yang sekarang kosong. Kondensasi terjadi ketika gugus butiril yang bertindak seperti gugus asetil pada siklus pertama terikat pada 2 karbon dari gugus malonil ACP dengan kehilangan CO2 secara bersamaan. Produk dari kondensasi ini adalah gugus asil 6 karbon yang terikat secara kovalen dengan gugus fosfopantetein SH. Reaksi keseluruhan untuk sintesis palmitat dari asetil-CoA dalam 2 bagian. Pertama, pembentukan 7 molekul malonil CoA. 7 asetil-CoA ditambah 7 CO2 ditambah 7 ATP menghasilkan 7 malonil CoA ditambah 7 ADP ditambah 7 PI. Kemudian 7 siklus kondensasi dan reduksi. Asetil-CoA ditambah 7 malonil CoA ditambah 14 NADPH ditambah 14H+ menghasilkan palmitat ditambah 7 CO2 ditambah 8 CoA ditambah 14 NADP+ ditambah 6 H2O. Perhatikan bahwa hanya 6 molekul air bersih yang dihasilkan karena satu digunakan untuk menghidrolisis dioester yang menghubungkan produk palmitat dengan enzim. Proses keseluruhan adalah 8 asetil CoA ditambah 7 ATP ditambah 14 NADPH+ ditambah 14H+ menghasilkan palmitat ditambah 8 CoA ditambah 7 ADP ditambah 7 PI ditambah 14 NADP+ ditambah 6 H2O. Biosintesis asam lemak seperti palmitat dengan demikian membutuhkan asetil CoA dan masukkan energi kimia dalam 2 bentuk, potensial transfer gugus ATP dan daya prereduksi NADPH. ATP diperlukan untuk mengikat CO2 ke asetil CoA untuk membuat malonil CoA. Molekul NADPH diperlukan untuk mereduksi gugus beta keto dan ikatan rangkap. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa biosintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil CoA. Lipid berfungsi sebagai cadangan makanan untuk memberikan energi dan pembentuk komponen membran sel. Reaksi keseluruhan untuk sintesis palmitat dari asetil CoA adalah 8 asetil CoA ditambah 7 ATP ditambah 14 NADPH+ ditambah 14H+ menghasilkan 4 palmitat ditambah 8 CoA ditambah 7 ADP ditambah 7 PI ditambah 14 NADP+ ditambah 6 H2O. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.